dan beliau meninggal dunia. Bahkan Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam juga pernah kena racun. Pernah kena racun kan? Pernah Nabi dihidangkan kambing, dan maka bagian kambing yang Nabi sukai adalah paha. Sudah dikasih racun oleh seorang wanita Yahudi karena dia ingin mengecek ini Nabi apa bukan. Dan dengan kebenciannya tentunya, kata dia kalau dia seorang Nabi, dia tidak akan termudarati. Dan memang benar, waktu itu nanti ketika makan dan kambingnya berbicara dan Nabi keluarkan, saya diracuni, tapi sempat digigit. Tapi Nabi nggak mati waktu itu, sehingga dia pun yakin itu Nabi. Tapi Nabi meninggal dunia setelah 3 tahun. Setelah makan kambing tersebut 3 tahun berikutnya beliau meninggal dunia. Tapi ada seorang sahabat yang sempat makan mati. Akhirnya orang perempuan Yahudi ini dihukum mati gara-gara bunuh. Nabi terkena racun. Berarti beliau manusia biasa. Dan beliau pernah menyampaikan di akhir-akhir usia beliau terasa sekali bekas racun tersebut. Dalam hadis Aisyah juga masih terasa kata Nabi bekas racun tersebut. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tersihir. Silakan cek tafsir Ibnu Katsir ketika beliau membahas surat Al-Falaq An-Nas. Karena turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu karena Nabi tersihir. Malaikat Jibril harus turun dan meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 2 surah tersebut dan doa bacaan-bacaan yang lainnya, sehingga Nabi menyampaikan ke sahabat buhulnya ada di sumur ini, dan sahabat mengambilnya, dan betul ditemukan ada buhul di sumur, diambil, yang sumur tersebut berubah warnanya, airnya itu seperti warna inai, dan diangkat buhulnya, rupanya ada bekas rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah kita orang Islam, sihir itu ada, dan sihir bisa membuat orang sakit fisik dan mental, dan bahkan sihir bisa membuat orang sampai mati. Tadi malam saya berjumpa seorang yang pesan kurma ajwa. Dia tersihir dari orang kafir dari arah timur sana. Apalagi pas malam Jumat, katanya itu jadi-jadinya rasa ditusuk-tusuk tubuhnya. Dan ketika matahari menjelang terbit, semoga Allah menjaga beliau. Dicek di rumah sakit, memang ada penyakit begini, dan memang demikian, nanti lama-kelamaan itu bisa sampai ke penyakit fisik. Makanya di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, jangan lupa setelah sholat baca ayat kursi, dan setiap pagi dan petang baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Semoga Allah jaga. Sihir benar Bapak Ibu sekalian, dan panjang membahas masalah sihir ini. Maksud saya, inilah Nabi Muhammad SAW terkena sihir, apalagi umatnya, apalagi teman saya dari malam itu, sangat mungkin sekali karena sekelas Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Jadi Nabi ini manusia biasa. Ya. Kalau kita tahu Nabi Muhammad SAW manusia biasa, tidak boleh kita berlebih-lebihan dengan Nabi. Nanti kita sampaikan tentang kuburan Nabi. Yang kedua,
Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani, dua golongan ahlul kitab yang sering kita ulang-ulang dalam salat kita. Ahlul kitab, Allah Jalla wa Ala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali kita baca sehari semalam. Yang Allah murkai al-maghdub dan ad-dallin, yang tersesat dalam surah Al-Fatihah ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yahudi dan Nasrani. Sila dicek terjemah depan dan tafsir para ulama. Sebagaimana hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, al-yahudu al-maghdubu alaihim, atau al-yahudu al-maghdubu alaihim wan nasara ad-dallun, kata Nabi. Yang terlaknat adalah orang-orang Yahudi dan yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Jadi Allah Jalla wa Ala menyuruh orang Islam, laki-laki atau perempuan yang sholat, untuk minta perlindungan. Jangan sampai mengikuti langkah-langkah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan kita berlindung kepada Allah, dan kita minta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita dan cicit-cicit kita dan semua kaum muslimin. Jangan sampai mereka mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka sangat-sangat benci, sangat-sangat memusuhi orang-orang Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam surah Al-Baqarah, tidak akan suka, tidak akan pernah ridha orang Yahudi, orang Nasrani kepada kalian, kepada antum Muhammad, sampai kamu ikut mereka, itu baru suka sama kamu. Inilah kebencian, permusuhan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Islam yang Allah ceritakan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maksud Nabi tadi, Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, ini mengandung dua makna, kata para ulama kita. Apa maksud Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani? Yang pertama, makna pertama, Nabi mengkhabarkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani terlaknat. Nabi mengkhabarkan bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu terlaknat. Makna kedua, Nabi mendoakan. Ini makna tafsiran atau syarah penjelasan yang kedua. Nabi mendoakan. Tadi mengkhabarkan, sekarang kedua maknanya mendoakan. Maksudnya Nabi mendoakan orang Yahudi, orang Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan mereka nanti yang sangat-sangat keterlaluan. Nabi mendoakan demikian. Maka tidak boleh kita orang Islam mengikuti jejak-jejak keagamaan, kehidupan orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka manusia terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna laknat, kata para ulama kita, adalah ib'ad minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai saya dan Anda semua, kita semua ma'asyarul muslimin, terlaknat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.